فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada rukun yang ke-9, yaitu apa, Fadil? Tumakninah. Apa yang dimaksud dengan tumakninah? Tenangnya seorang yang salat pada kondisi rukun yang dia tunaikan. Kadar minimal tumakninah berapa lama? Hendaknya Huzaimah. Kadar membaca zikir wajib pada rukun tersebut. Baik. Ketika rukuk berarti minimal lamanya tumakninah. Baik, sepanjang berapa? Hendaknya Zaid. Sepanjang bacaan apa bacaannya ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim. Berapa detik itu? Subhana rabbiyal azim. Sebentar sekali. Ya, dituntut. Pokoknya harus ada waktu diam dengan apa, minimal kadar membaca zikir wajib. Sebenarnya tuntutannya apa? Sangat singkat. Tapi ternyata banyak manusia yang tidak memenuhi rukun tumakninah. Dan perlu diketahui akhwan, dalam masalah penghitungan rukun-rukun ini terkadang sebagian ulama langsung menyatukan tumakninah, tidak dijadikan sebagai rukun tersendiri, tapi langsung dijadikan satu dengan apa? Dengan rukuk, misalnya rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, dan seterusnya. Baik. Jadi harus ada tumakninah. Sekarang kita masuk pada ar-ruknul ashir, at-tartibu bainal arkan. Mengurutkan antara rukun-rukun salat. Faman lam yurattib bainal arkan faqaddama sujuda 'ala ar-ruku'i aw ar-ruku'a 'ala qira'atil Fatihah lam tasihha minhu salatuh. Maka siapa saja yang tidak mengurutkan antar rukun-rukun ini, di mana dia mengedepankan sujud atas rukuk atau mengedepankan rukuk atas membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Dalilnya apa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama al-musii'a sifata salati murattabah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari al-musi', yaitu orang yang buruk salatnya itu, sifat salat secara berurutan. Wa ata bi thumma allati tufidu tartib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan kata thumma, kemudian, yang memberikan makna urut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, dan seterusnya. Di situ jelas dengan thumma, jika kamu berdiri untuk salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah
Al-Quran yang mudah bagimu, yaitu Al-Fatihah, kemudian rukuklah dalam keadaan tumakninah dan seterusnya. Wa kanat salatuhu sallallahu alaihi wasallam murattabatan wa lam yuqaddim ruknan ala ruknin. Dan adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berurutan seperti itu. Sebab Nabi tidak pernah mengedepankan satu rukun atas rukun yang lain. Senantiasa urut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, hadis siapa ini? Indak ya Raihan Malik ibn al-Huwairi. Baik. Ar-ruknul hadi asyar, rukun yang ke-11, at-tasyahhudul akhir. Yang dimaksud dengan at-tasyahhudul akhir yaitu bacaannya. Kan nanti dibedakan pada rukun yang ke-12 yaitu duduknya, al-julus lit-tasyahhudil akhir. Nah, berarti yang ke-11 yang dimaksud adalah bacaan tasyahud akhir. Li hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa fihi la taqulu assalamu 'ala Allah min ibadihi fa inna Allah huwa salam walakin qulu at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pada hadis tersebut Nabi mengatakan, jangan kalian mengucapkan assalamu 'ala Allah min ibadihi. Karena dulu akhwan para sahabat radhiyallahu alaihim ketika salat mengucapkan demikian, sebagaimana penuturan Abdullah bin Mas'ud, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahhud. Dulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, assalamu 'ala Allah qibala ibadi, atau dalam riwayat kita assalamu 'ala Allah min ibadi. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Itu yang diucapkan dulu sebelum Nabi mengajarkan tasyahud. Semoga keselamatan atas Allah taib dari hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian. Fa innallaha huwa salam. Alasannya, jadi ilahnya apa? Tidak pantas kita mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Kenapa? Karena Allah sendiri itu adalah apa? Assalam. Fa innallaha huwa salam. Maka tidak boleh, dilarang oleh Nabi mengucapkan yang seperti ini. Kemudian Nabi mengajari, walakin qulu, akan tapi katakanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang insyaallah nanti akan ada syarah khusus akhwan dalam apa? Dalam daras tersendiri tentang bayanut tasyahud, yaitu di daras yang ke-9 halaman 171, sehingga kita tidak perlu mensyarah lafaz-lafaz pada bacaan tasyahud ini. Karena bacaan tasyahud terkandung padanya kalimat-kalimat yang agung, yang sepantasnya seorang muslim dan muslimah mempelajari maknanya dan mengetahui kandungannya. Syahidnya di sini apa? Nabi memerintahkan untuk membaca tadi bacaan tasyahud. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qabla an yufrada alaina tasyahhud. Nah, sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, menunjukkan bahwasanya sebelumnya itu tidak wajib, kemudian diwajibkan. Dan lafaz qabla an yufrada alaina tasyahhud dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Taib dibahas oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam Al-Irwa.
Kemudian wa hadithuhu aidha, atau ataf li hadits, wa hadithihi aidan fi sahihain qala 'allamani Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda kaffi baina kaffai kama yu'allimuni surah minal Qur'an. Dan dalil yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud juga dalam sahihain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud kaffi baina kaffai. Maksudnya bagaimana? Kaffi baina kaffai, yaitu telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi menggenggam telapak tangan Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan kedekatan dan juga menunjukkan apa? Keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajari Abdullah bin Mas'ud agar apa? Betul-betul konsentrasi, dipegang tangannya. Kama yu'allimuni surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajariku suatu surat di dalam Al-Qur'an. Ini juga dalil ikhwan tentang apa? Pentingnya bacaan tasyahud untuk betul-betul seorang betul melafadzkannya, betul menghafalnya. Kenapa? Karena ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengajari beliau seperti mengajari surat Al-Qur'an. Sehingga jangan sampai salah, jangan sampai digonta-ganti, jangan sampai ditambah-tambah. Sebagaimana tidak boleh kita menambah kata dari surat-surat di dalam Al-Quran, demikian pula pada bacaan tasyahud kita tidak menambah-nambahnya. Dari sini kita ketahui juga ketika Nabi mengajarkan tidak ada tambahan sayyidina, maka kita tidak menambahkan sayyidina dalam tasyahud. Walaupun jelas Nabi Muhammad SAW sayyid kita, bukan Jabir. Jelas karena beliau adalah sayyid dan bahkan sayyid semua anak keturunan Adam. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah, atau ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak keturunan Adam pada hari kiamat. Tapi ketika Nabi tidak menambahkan, maka kita tidak tambahkan. Qala at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, tidak perlu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung, tidak menambahkan tambahan sayyid. Demikian pula ketika bersalawat dalam tasyahud akhir tersebut. Dan baru diketahui bahwasanya tentang hukum tasyahud akhir kawan terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, dan yang menegaskan bahwasanya at-tasyahudul akhir merupakan rukun dari rukun-rukun salat adalah jumhurul ulama, atau ungkapan yang lebih hati-hati yaitu katsirun minal ulama, banyak dari kalangan para ulama. Tayyib, seperti Al-Hasan Al-Basri, Makhul, Nafi'. Kemudian dari kalangan Imam Madhab, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada zahir madhab beliau. Tayyib. Adapun yang lainnya kawan, seperti An-Nakhai, demikian pula Al-Auza'i, Qatadah dan Hammad menyatakan bahwasanya tasyahudul akhir hukumnya sunnah. Dan yang lainnya mengatakan pendapat ketiga, yaitu hukumnya wajib.
Tayyib, hukumnya wajib sebagaimana tasyahud awal. Sehingga ketika seorang lupa maka wajib untuk sujud sahwi. Tapi kalau meninggalkannya dengan sengaja maka salatnya batal. Ini pendapat ketiga yang merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan merupakan pendapat Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Tayyib, mereka berdalil dengan sama akhwan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya. Tayyib. Dan terkait dengan tambahan kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahhud, dulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Tambahan ini akhwan yang dikeluarkan dalam riwayat Nasa'i telah bersendirian. Taib, dalam periwayatan Ibnu Uyainah. Dan sederetan a'immah telah meriwayatkan dengan tanpa tambahan seperti Abu Muawiyah, Zaidah ibn Qudamah, kemudian Yahya ibn Sa'id dan Syu'bah, ditambah dengan Ya'la, Abu Nu'aim, Hafiz ibn Ghiyath dan Abdullah ibn Numair dan yang lainnya kawan, juga masuk dalam deretan yang tidak menambahkan Waqi' ibn Jarrah. Oleh karena itulah tambahan riwayat qabla an yufrada alaina at-tasyahhud ini dihukumi syadzah. Ibnu Uyainah seorang yang thiqah akan tapi menyelisihi perawi-perawi thiqah yang lain yang lebih banyak. Tayyib. Bahkan masuk dalam deretan yang dia selisih adalah Syu'bah. Tayyib, sehingga tambahan tersebut syadz, tidak bisa dijadikan landasan. Tayyib, sebagai gantinya akhwan yaitu riwayat hadis Abi Musa dalam Sahih Muslim secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kana ahadukum indal qa'dah falyakun min awwali qauli ahadikum at-tahiyyatu lillah. Apabila salah seorang di antara kalian duduk, ketika duduk yaitu duduk yang akhir sebelum salam, maka hendaknya ucapan yang pertama kali kalian katakan adalah at-tahiyyatu lillah. Baik. Dan dua pendapat ini akhwan kuat, yaitu yang menyatakan rukun, pendapat banyakkan para ulama, dan yang kedua di bawahnya yang menyatakan wajib tapi tidak rukun. Berarti kedua-duanya akhwan bersepakat tentang apa wajibnya. Cuman pendapat pertama lebih dari sekedar wajib. Karena apa? Karena sampai tingkatan rukun. Bedanya apa telah kita lewati, bahwasanya yang menyatakan rukun tetap apa? Tidak sah walaupun apa? Lupa. Paham? Kalau lupa tidak membaca tahiyat tetap salatnya tidak sah, tidak cukup untuk sekedar diganti dengan sujud sahwi. Akan tapi yang menyatakan wajib saja bukan rukun, maka seandainya lupa kemudian diganti sujud sahwi itu sudah cukup. Ini perbedaannya. Tapi dari sisi wajibnya kedua-duanya menuntut untuk dilakukan. Kenapa hukumnya wajib?
Kemudian tanbih penting berkaitan dengan sighah tasyahud. Bahwasanya apabila seorang kurang dari lafaz-lafaz yang ada pada setiap hadis-hadis tentang tasyahud, karena sighah tasyahud bermacam-macam akhwan, maka apabila dia mengambil satu sighah hendaknya dia betul-betul memungkinkan dan persis dalam pelafazan, jangan sampai ada yang salah. Kenapa? Karena ketika dia kurang dari lafaz-lafaz tasyahud yang ada, maka tidak sah tasyahudnya. Ini diambil dari lafaz kama yu'allimuni surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Qur'an, dan ini mazhab Hanabilah. Makanya karena ada yang menegaskan seperti ini, hendaknya seorang hati-hati dan betul-betul memperhatikan bacaan tasyahudnya. Dan dikarenakan tasyahud akhwan berada di akhir-akhir salat, maka kapan saja seorang ingat ketika imam mau salam, dia salatnya ngelamun, ya duduk terpekur begitu saja sambil ngantuk-ngantuk dikit, dia tidak baca tasyahud. Jarinya saja naik turun. Isyaratnya kayak apa? Ya kisaran yang ngantuk. Baik, ketika tasyahud misalnya, walaupun bukan antum. Baik. Yang ngantuk ketika tasyahud lupa baca tasyahud, kemudian tiba-tiba dengar kaget assalamualaikum warahmatullah, imamnya salam, maka dalam kondisi ini jangan langsung ikut salam. Paham? Dia kaget sadar aku belum baca tasyahud, ya belum baca tasyahud, maka di sini hendaknya dia mendatangkan tasyahud. Jadi baca tasyahud kemudian nanti salam sendiri. Paham? Karena dia sudah di akhir untuk dia kejar, kemudian dia salam sendiri. Nah ini rentan terjadi ketika seorang dalam kondisi ngantuk, apakah itu pada salat tarawih ataupun pada salat subuh. Baik, apalagi ketika duduk tasyahudnya cukup lama, memperpanjang doa kemudian ngantuk. Ini kadang ngeblank, tiba-tiba tahu-tahu dengar suara salam imam, maka dalam kondisi seperti itu apa tadi, dia harus mendatangkan tasyahudnya, jangan langsung ikut salam. Baik. Ar-ruknu tsani asyar al-julusu lit-tasyahhudil akhir. Rukun yang ke-12 yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Ruknun min arkanis shalah. Walau sallama ba'da sujud wa lam yajlis kana tarikan li ruknain al-julus wat tasyahhud. Jadi duduknya itu juga rukun dari rukun-rukun salat tersendiri. Seandainya seorang salam setelah sujud dan tidak duduk maka dia telah meninggalkan dua rukun sekaligus, yaitu julus, duduk untuk tasyahud akhir, dan tasyahudnya. Walau jalasa walam yatasyahhad kana tarikan li ruknin wahid. Seandainya dia duduk tapi tidak membaca tasyahud, maka dia meninggalkan satu rukun saja, wa huwa tasyahud, yaitu tasyahud. Wa tarkuhuma ma'an aw tarku ahadihima 'amdan mubtilun lis-shalah. Dan meninggalkan keduanya bersamaan atau meninggalkan salah satu dari keduanya, maka itu membatalkan salat.
Tayyib, jelas. Kalau sengaja ikhwan, tayyib, tadi antara dua pendapat yang menyatakan wajib ataupun yang menyatakan rukun, semuanya apa? Sama hasilnya, yaitu hukum salatnya apa? Akbar, tidak sah. Tayyib. Wa dalilu ala rukniyati hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah. Dalil tentang rukunnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk salat maka ucapkan at-tahiyyatu lillah. Faqad dawama sallallahu alaihi wasallam ala hadzal julus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menetapi, yaitu tidak pernah meninggalkan duduk tasyahud akhir ini. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik. Kemudian ar-ruknu tsalits asyar as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ruknun 'ala al-masyhuri min madhhabil Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini merupakan rukun menurut pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa dhahaba ilaihi Syafi'i, dan ini juga pendapat Imam Syafi'i. Wa sabaqahuma jama'atun minas sahabati wa ghairihim, dan telah mendahului keduanya sekelompok dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Bal qala al-Imam al-Ajurri man lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhudihi al-akhir wajaba 'alaihi i'adatus shalah. Bahkan Imam al-Ajurri rahimahullahu taala menegaskan, siapa saja yang tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhirnya, maka wajib untuk mengulangi salatnya. Wa min al-adillati qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyabda bit-tahmidi rabbih azza wa jalla wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka mulailah dengan memuji Rabb-Nya dan menyanjungnya, kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad juga Tirmidzi. Beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, dan Imam Albani rahimahullahu taala mensahihkan dalam Sahihul Jami'. Wa aidan hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi umirna an nusallima 'alaika ya Rasulullah fa kaifa nusalli 'alaik fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma salli 'ala Muhammad ila akhirih. Juga hadits Abdullah bin Mas'ud yang padanya terdapat lafaz kami diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada Anda wahai Rasulullah. Naam. Baik. Fa kaifa nusalli 'alaik? Naam. Maksudnya kami diperintahkan salam kepada Anda dan kami telah mengetahuinya. Baik, karena dalam ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas beliau, yaitu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah salam kepadanya. Baik. Dalam hadis akhwan, amma salam qad arafna. Adapun salam kami telah tahu. Fa kaifa nusalli 'alaik? Terus bagaimana kami bersalawat atas Anda? Baik, sehingga ini ada yang muqaddar. Bagaimana kami bersolat atas Anda? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian terdiam sampai kami berangan-angan dia tidak bertanya. Baik.
Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Baik, bacaan salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah dengan beberapa riwayat yang berbeda-beda. Wa haditsu Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna qad arafna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik. Dalam hadits Ka'ab bin Ujrah, Nabi keluar menemui kami dan kami katakan kami telah tahu bagaimana memberikan salam kepada Anda wahai Rasulullah. Terus bagaimana kami bersalawat atas Anda. Ini menunjukkan salawat itu ibadah harus tauqifiyah pada asalnya. Para sahabat tahu ibadah itu bukan sekedar yang penting muji Nabi, yang penting menyanjung Nabi, tidak. Salawat, mereka bertanya bagaimana bersalawat. Baik, kalau seandainya masalah salawat hanya sekedar lantunan kalimat-kalimat pujian untuk Nabi, maka para sahabat lebih jago karena mereka ahli sastra Arab. Tapi karena salawat adalah ibadah, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi mengajari, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka salawat Ibrahimiyah ini akhwan adalah salawat yang paling utama. Siapa saja yang ingin bersalawat, maka tidak ada yang lebih utama daripada salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dan minimal seorang bersalawat yaitu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimal salawat. Ketika menggabungkan berarti Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ini dua digabungkan yaitu salawat dan salam. Itu minimalnya lafadznya seperti itu. Adapun yang sempurnanya adalah salawat Ibrahimiyah ini. Adapun salawat-salawat yang lain yang diadakan oleh ahli bid'ah wal ahwa dari ahli tasawuf dan yang lainnya, maka itu mubtada'. Bahkan padanya kalau kita mau meneliti akan didapati banyak bentuk-bentuk hulu dan syirik. Qala fa hadhihi al-ahadits wa ma jaa'a fi ma'naha dhahiratun ala fardiyati salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tasyahhudil akhir. Hadis ini dan yang semakna dengannya itu jelas menunjukkan atas fardunya, atas wajibnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir. Kenapa? Liqauniha ja'at bi sighatil amr, karena datang dalam konteks perintah. Wal amru kama huwa muqarrarun fil usul yakunu lil wujub. Fata'ayyana al-masiru ilaiha wallahu ta'ala alam. Dan perintah sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu usulul fiqh itu untuk menunjukkan wajibnya. Maka berarti tidak ada pilihan kecuali untuk kita berpendapat tentang wajibnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Baik. Dan pendapat yang menyatakan rukun akhwan taib yang tidak sah salat seseorang tanpa memenuhinya, ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad sebagaimana disebutkan di depan. Taib. Dan pendapat yang lain menyatakan yaitu hukumnya wajib tidak sampai rukun, sehingga seandainya seorang lupa tidak membacanya maka sah salatnya, tapi dituntut untuk sujud sahwi. Pendapat yang ketiga menyatakan mustahab untuk salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga menyatakan itu sunnah. Taib. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Thawri, Al-Auza'i, Imam Ahmad pada salah satu riwayat, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Baik. Dalil mereka akhwan pendapat yang menyatakan mustahab ini yaitu
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Baik. Kemudian pilihlah doa yang dia sukai, kemudian berdoalah. Jadi maksudnya apa? Setelah membaca tasyahud. Di sini ya kawan, Nabi SAW tidak memerintahkan setelah tasyahud untuk bersalawat, tapi langsung apa? Untuk memilih doa yang diinginkan. Demikian pula pada hadis Fadhalah bin Ubaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Fadhalah bin Ubaid, hadis ya kawan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ajila hadza thumma da'a. Seorang laki-laki ya kawan berdoa dalam salatnya tidak memuji Allah, tidak bersalawat atas Nabi, maka Nabi mengatakan ajila hadza. Baik, orang ini telah terburu-buru. Nah, orang itu berarti berdoa tanpa membaca salawat dalam salatnya, dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengulanginya, tapi hanya sekedar membimbingkan, kamu kalau salat awali dengan memuji Allah, kemudian salawat atas Nabi, kemudian doa dengan yang kamu kehendaki. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk mengulanginya. Baik. Ini dalil mereka-mereka yang menyatakan tidak sampai tingkatan wajib. Kemudian menjawab untuk perintah-perintah yang ada, kawan. Baik. Bahwasanya perintah-perintah dalam hadis tersebut tidak menunjukkan wajibnya. Kenapa? Karena ada sharif, yaitu Nabi memerintahkan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan mereka. Ini diantara qarinah yang mengeluarkan hukum asal wajib menuju ke istihbab. Karena kalau itu adalah wajib, tentu Nabi akan mengawali memerintahkan terlebih dahulu tanpa ada pertanyaan dari para sahabat. Baik. Ini alasan kebanyakan para ulama membawa perintah tersebut kepada istihbab, yaitu dalam masalah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, karena itulah kawan, wallahu taala alam, untuk salawat sampai tingkatan ke rukun maka tidak sampai tingkatan rukun untuk rukun-rukun salat. Dan kalau kita perhatikan pendapat kebanyakan para ulama yang menyatakan istihbab itu lebih kuat. Walaupun demikian, tidak sepantasnya seorang meninggalkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhirnya. Wallahu taala alam.